sahabat setia Kompas, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, Kompas hadir membawakan program liputan khusus dari 34 provinsi di Indonesia. Saya, Ovi Natalia, akan menemani Anda menyaksikan perjalanan inspirasi kemerdekaan dari berbagai penjuru negeri. Provinsi pertama yang akan kita kunjungi adalah Provinsi Jambi. Provinsi ini adalah rumah bagi suku anak dalam atau yang biasa disebut sebagai orang rimba. Suku ini hidup mengembara di Taman Nasional Bukit 12. Orang rimba pun terkenal dengan keteguhannya mempertahankan cara hidup yang primitif dan tidak tergoyahkan oleh kemajuan zaman. Bahkan, pada era modern seperti sekarang ini masih ada anggota suku anak dalam yang hidup berpindah-pindah tanpa memiliki tempat tinggal tetap. Karena mereka hidup secara berburu dan meramu, mereka akan pindah dari hutan satu ke hutan lainnya ketika sumber makanan mereka di hutan yang mereka singgahi telah habis. Tentunya hal tersebut membuat hidup mereka bergantung pada apa yang hutan tawarkan. Namun, banyaknya kerusakan hutan menyebabkan luas hutan kian hari kian berkurang. Orang rimba mulai kehilangan sumber makanannya. Pemerintah datang memberi bantuan. Namun sayang, bantuan ini masih terkendala oleh administrasi kependudukan. Keberadaannya yang nomaden membuat orang rimba tidak banyak tersentuh oleh program dari negara. Untungnya, beberapa tahun terakhir negara mulai memberikan kartu tanda penduduk kepada orang rimba. Dengan memiliki KTP, orang rimba dapat menikmati berbagai macam bantuan yang dijalankan oleh pemerintah. Selain digunakan untuk mendapatkan bantuan sosial, KTP ini juga bisa digunakan untuk berobat. Namun sayangnya, belum semua orang rimba memiliki akses KTP. Di Kabupaten Sarolangun saja, baru 70% orang rimba yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Diharapkan, kedepannya angka ini akan terus bertambah. Problema yang dihadapi oleh suku anak dalam memang sama uniknya dengan suku ini sendiri. Semoga saja dengan mulai datangnya perhatian dari pemerintah, suku anak dalam dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih sejahtera. Sekarang kita akan berpindah ke Sulawesi Selatan, tepatnya Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Seko terbagi atas 3 bagian, yaitu Seko Padang, Seko Tengah, dan Seko Lemo. Wilayah ini diapit oleh 2 pegunungan, yaitu Kuarles dan Verbek. Karena berada tepat di tengah Pulau Sulawesi, Seko sering juga dikenal dengan nama Jantung Sulawesi. Walaupun begitu, pembangunan di daerah Seko tidak berjalan semaju daerah lainnya. Kecamatan ini bahkan tidak memiliki akses jalan yang layak. Jangankan jalan aspal, jalan pengeras pun hanya mencapai dusun pertama Seko. Akses yang tidak layak ini membuat warga Seko lebih sering mengandalkan ojek motor dalam berpindah tempat dan menjalankan kegiatan ekonominya. Namun, lagi-lagi, jeleknya infrastruktur dan jauhnya jarak yang ditempuh membuat harga ojek pun melambung tinggi. Rata-rata jarak dari jalan pengeras ke berbagai desa di Seko berkisar antara 20 sampai 30 km. Tidak hanya itu, jalan berkubang dan tanah becek pun juga turut menghambat perjalanan. Alhasil warga harus mengeluarkan uang sebanyak 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah untuk setiap naik ojek dari Seko menuju Masamba, ibu kota Luwu Utara. Keresahan ini akhirnya menimbulkan semangat juang di antara warga. Pada awal bulan Juni tahun ini, warga Seko Lemo berinisiatif untuk membuat jalan kayu atau yang biasa mereka sebut dengan para-para. Jalan kayu ini terbuat dari batang-batang pohon yang dijajarkan dan diberi papan selebar tidak sampai 1 meter di atasnya. Jalan para-para banyak ditemukan di jalur antara Mabusa dengan Dusun Sepon. Jarak dari Mabusa ke Sepon sebenarnya hanya 20 km. Namun,
Buruknya kondisi jalan ini membuat waktu tempuh yang harus dilalui warga mencapai seharian penuh. Tidak jarang, warga harus menginap di tengah perjalanan saat kondisi cuaca buruk. Dengan adanya para-para, jalur ojek menjadi lebih manusiawi. Waktu tempuhnya juga jauh lebih berkurang secara drastis. Kini perjalanan dari Seko ke Masamba hanya membutuhkan waktu setengah hari atau bahkan 7 jam. Inilah wujud aksi dari warga Seko lakukan untuk merasakan kemerdekaan atas akses jalan. Provinsi yang akan kita kunjungi berikutnya adalah Gorontalo. Kalau di Italia ada kota Venice yang terkenal sebagai kota apung. Di Gorontalo juga ada desa terapung. Desa Torosiaje namanya. Desa yang didirikan oleh suku Bajo ini sudah eksis selama ratusan tahun. Pemukiman terapung ini didirikan oleh masyarakat Bajo di laut dan pesisir Teluk Tomini. Namun, walaupun didirikan di atas air, fasilitas yang terdapat di desa ini terbilang cukup lengkap dan layak. Di sana terdapat sekolah, masjid, lapangan bulu tangkis, warung yang menjual kebutuhan sehari-hari dan pastinya tersedia aliran listrik dari PLN dan genset jika aliran listrik padam. Bahkan di sana juga ada jembatan terapung dan penginapan. Ada yang dimiliki oleh pemerintah dan ada juga yang dimiliki oleh warga setempat. Salah satunya adalah penginapan Mutiara Laut. Fasilitas yang ada di penginapan ini cukup lengkap. Selain kamar tidur, ada juga ruang tamu, ruang tengah, serta kamar mandi yang bersih serta dilapisi dengan keramik. Di musim liburan, wisatawan juga bisa menginap di rumah warga jika penginapan-penginapan tersebut sedang ramai oleh pengunjung. Dan menariknya, walaupun menjadi pemukiman ratusan warga, perairan di sekitar desa ini masih tetap bersih dan jernih. Hal ini menandakan bahwa warga desa Torosiaje sangat menjaga kelestarian laut dan sekitarnya. Dijadikannya Torosiaje sebagai salah satu destinasi wisata tentu membuat warga ikut menikmati peningkatan pemasukan. Pemasukan tersebut datang dari homestay yang menjadi akomodasi turis, jasa penyewaan perahu, serta guide snorkeling. Warung-warung makan dan kebutuhan hidup pun juga ikut terkena dampak positif. Berkat kebiasaan mereka menjaga alam dan lingkungan hidup, warga Torosiaje bisa mendulang berbagai keuntungan dari sisi ekonomi. Sekarang kita menuju ke daerah perbatasan Nusantara, tepatnya Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pulau ini adalah pulau terdepan dan terluar Indonesia karena bersinggungan langsung dengan negara Malaysia. Pulau ini sendiri terbagi menjadi dua, di mana bagian utaranya masuk dalam wilayah administratif Sabah, Malaysia. Sedangkan bagian selatannya adalah wilayah Indonesia yang secara administratif menjadi bagian provinsi Kalimantan Utara. Bahkan di pulau ini juga ada sebuah rumah yang ikut terbelah dan berdiri di atas kedua negara tersebut. Jika ditarik garis lurus dari patok yang menandakan batas wilayah Indonesia dan Malaysia, bagian depan rumah ini unik, masuk ke wilayah Indonesia. Sedangkan bagian belakangnya sudah berada di tanah Malaysia. Sebagai warga pulau yang sama, tentunya warga Sebatik menjalin relasi yang baik pula dengan warga negara tetangga. Relasi ini berjalan dalam hampir seluruh aspek kehidupan, salah satunya yaitu perdagangan. Pola perdagangan yang erat hubungannya dengan suplai dari Malaysia ini membuat penggunaan mata uang ganda masih juga sering terjadi di pulau ini. Melihat hal tersebut, Bank Indonesia pun berupaya untuk meningkatkan penggunaan mata uang rupiah di Sebatik melalui program Kas Keliling. Tidak tanggung-tanggung, BI Kaltara bahkan sempat mengucurkan dana sebesar 80 miliar rupiah. Wow, hanya untuk demi mengurangi penggunaan ringgit. Penerapan undang-undang mata uang ini juga sangat ditekankan di pulau ini. Selain itu, BI Kaltara juga menggandeng prajurit TNI dari Babinsa untuk mengadakan sosialisasi terkait kesadaran bertransaksi menggunakan mata uang rupiah. Kegiatan edukasi ini tentunya bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa uang bukan hanya sekedar alat transaksi,
melainkan juga menjadi salah satu simbol kedaulatan negara. Meningkatnya rasa cinta terhadap mata uang rupiah akan menjadi pintu gerbang dalam meningkatkan taraf ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, diharapkan pertumbuhan ekonomi warga sebatik akan terus meningkat dan pada akhirnya memerdekakan mereka dari ketidaksejahteraan. Daerah selanjutnya yang akan kita datangi adalah desa kecil di Sulawesi Tengah, yaitu Desa Dombu. Walaupun kecil, siapa sangka desa ini bisa mengekspor kopi khas daerah mereka ke Jepang dan Dubai. Dalam waktu sekitar 3 tahun, Desa Dombu di Sigi berhasil mengekspor kopi Arabica ke Uni Emirat Arab dengan bobot hingga 1 ton per pengiriman. Tentu saja, ini adalah hal yang cukup mencengangkan mengingat desa ini adalah desa terpencil serta tertinggal yang 80% akses jalannya rusak parah. Sebenarnya, kopi sudah tumbuh subur sejak dulu di desa ini. Namun, perkebunan kopi tidak pernah dikembangkan dengan baik. Panen kopi juga tidak dilakukan dengan benar. Walau melimpah, kopi tidak menjadi komoditas andalan Dombu, melainkan hanya dijadikan sebagai konsumsi pribadi masyarakat. Alhasil, harga jual kopi hanya mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Sampai akhirnya seorang penjual serta pecinta kopi yang memiliki jaringan ke pasar dunia datang dan membantu pengembangan kopi Arabica di Dombu. Di bawah bimbingannya, para petani kopi diberikan edukasi untuk pembibitan, pengetahuan tentang cara panen, serta pemasaran biji kopi. Saat ini sekitar 60 hektar lahan Dombu dijadikan lahan untuk menanam kopi Arabica. Diperkirakan lahan sebesar itu mampu menghasilkan hingga 3 ton biji kopi dalam sekali panen raya. Kopi-kopi tersebut dikelola koperasi setempat yang menerapkan standar berkualitas mulai dari masa perawatan hingga pasca panen. Ini dilakukan untuk memenuhi standar pasar pastinya. Dengan begitu, harga kopi green bean atau kopi yang belum disangrai bisa mencapai Rp50.000 per kilogram. Jika dijual keluar, harga ini bisa menyentuh Rp90.000 per kilonya. Belum lagi jika biji kopi tersebut disangrai. Harganya pun bisa melambung menjadi Rp225.000 per kilogram. Tentunya hal ini adalah sebuah prestasi dan bentuk kemajuan dari desa terpencil. Setidaknya keberhasilan ini bisa membawa warga desa Dombu merasakan kemerdekaan di sisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Demikian inspirasi kemerdekaan yang bisa kita ambil dari Provinsi Jambi, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Utara, serta Sulawesi Tengah. Semoga kisah-kisah tadi dapat terus memupuk semangat kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Ovi Natalia pamit undur diri. Salam kemerdekaan.